game secara singkat dari wasit dan India pasukan Laskar Mataram asuhan pelatih Jeffrey Janes. Ya, kita bisa melihat komposisi pemain yang diturunkan oleh PSIM Yogyakarta. Elton dan Engkus. Ini dua pemain yang baru saja direkrut dan menempati posisi depan. Dan pasukan PSS Sleman asuhan pelatih Yance Matmai. Ya, sama seperti PSIM Yogyakarta, PSS Sleman juga menempatkan pemain-pemain baru mereka, diantaranya Mamado yang diduetkan bersama Eksan, ada juga dan ini dia siaran langsung Laskar Mataram melawan Laskar Sembada dari Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Anang Hadi, ya, kita lihat baru saja sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain PSS Sleman, Anang Hadi terhadap Topas. kemenangan demi kemenangan tentunya sangat penting bagi kedua tim. Pelanggaran tampaknya langsung dialami oleh Nkomo. Iya, jelas memang merupakan sebuah pelanggaran. Tadi apa yang kita simak, Stephen, pemain baru dari PSIM. Ini dia pemain yang baru bergabung pada putaran kedua ini. Oh, ya, sekaligus menjadi debutan baginya Bung Kesit. ya, satu umpan terobosan yang cukup bagus. Namun memang lebih dekat kepada penjaga gawang Oki Kurniawan. Tapi satu kesalahan baru saja diperlihatkan oleh Oki ketika tangkapannya tidak terlalu lengket sehingga nyaris saja membuahkan malapetaka di gawang PSIM. Kembali serangan dari PSS Sleman. Masih terus berusaha Mamado. Lahirkan tendangan pojok bagi PSS Sleman sekaligus menjadi tendangan pojok yang pertama setelah tadi mengenai Otot dari si Otot. Jadi scrimmage depan gawang PSM Yogyakarta dan sebuah heading masih tipis di sisi sebelah kiri gawang PSIM, sebuah heading yang dilepaskan oleh Sila, pemain asing lain yang juga baru bergabung dengan PSS Sleman. Ya, masih jauh dari sasaran. Sebuah heading yang tadi dilepaskan oleh Sila. Oh, wow. Ya, cukup keras juga. Memang kalau kita lihat bagaimana perseteruan antara kedua tim ini. Sebuah partai klasik, partai derby, pertandingan sesama tim dari Yogyakarta. Ya. Sebuah pertandingan yang syarat gengsi, Bung. Ya, ini juga merupakan sebuah pelanggaran dari Engkus Usaha. Pemain baru juga yang memperkuat PSIM Yogyakarta. Berusaha melepaskan diri Mamadou. Masih Mamadou. Sebuah bola ke tiang jauh masih mampu ditip oleh Oki Kurniawan.
Agus kali ini. Baik sekali. Kembali Satu umpan PSS Sleman, terobosan. Bung. Sayang sekali diakhiri dengan sebuah tendangan langsung ke gawang namun masih lemah. Tendangan yang dilepaskan oleh Anang Hadi. Ya, setidaknya hingga 4 menit babak pertama ini kita melihat kendali permainan memang lebih diperlihatkan oleh PSS Sleman. Kita melihat bagaimana mereka begitu dominan menguasai lapangan tengah dan beberapa kali mampu menembus area pertahanan dari PSIM Yogyakarta. Kembali kita lihat satu serangan. Ya, kembali pelanggaran dilakukan oleh Topas Wiantoro. Kali ini terhadap Wahyu Sardianto. Ya, cukup keras tadi apa yang dilakukan oleh Topas terhadap pemain PSS. Sardi tampak dia guling-guling. Ya, kartu kuning saya kira pantas memang diberikan oleh wasit kepada Topas karena selain tackling yang dia lakukan dari belakang ini memang sangat membahayakan bagi pemain lawan. Kita lihat menjadi kartu kuning yang pertama, Bung. Kita lihat bagaimana tackling yang pantas untuk diganjar kartu kuning. Akan menjadi tekanan tersendiri bagi PSIM tentunya dengan telah dikartu kuningkannya Topas. Ini tentunya akan membuat dia bermain lebih hati-hati lagi karena jika tidak justru akan memberikan kerugian terhadap tim PSIM. Ya, dari kejauhan kita melihat bagaimana penonton tampaknya meninggalkan tribun mereka. Mudah-mudahan saja pertandingan yang memang sangat menarik untuk disaksikan ini, Bung, berlangsung dalam suasana yang menjunjung tinggi sportivitas. Ya. Begitu juga bagi seluruh penonton. Ya, itu memang harapan kita dan tentunya penonton tidak sampai melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, bahwa kehadiran mereka ke stadion ini tentunya bukan untuk membuat huru-hara, tapi untuk ini peluang bagi Yogyakarta. Masih mampu ditepis sebuah tendangan dari Elton. Ya, satu serangan yang dibangun oleh para pemain PSIM melalui Elton. Tendangan yang sebenarnya tidak cukup keras juga, namun memang posisi dari penjaga gawang PSS Barep yang tampaknya tidak begitu siaga sehingga bola pelan ini memantul dari tangkapannya. Masih terus melakukan tekanan demi tekanan pemain-pemain Laskar Sembada. Masih PSS Sleman, kali ini salah pengertian. Juga kesalahan yang sama dilakukan oleh pemain PSIM Yogyakarta. Wow. Ya, jelas pelanggaran. Dan kartu kuning yang kedua melayang dari saku wasit Nurdin, diberikan kepada Awang. Diberikan kepada Anang. Anang Agus Setiawan.
cukup baik. Kembali penetrasi dan ini dia. 1-0 untuk PSIM Yogyakarta. Sebuah kerjasama yang menghasilkan gol sangat luar biasa, Bung Kesit. Tidak disangka-sangka merubah kedudukan menjadi 1-0 bagi PSIM. Ya, satu serangan yang dilancarkan para pemain PSIM mampu menghentak lini pertahanan dari PSS dan tampaknya memang tidak diduga sama sekali ketika serangan yang dibangun dari sektor kanan pertahanan PSS Sleman mampu diselesaikan dengan baik oleh pemain baru PSIM, Engkus. Kita lihat bagaimana penjagaan yang dilakukan oleh Sila ini juga tampak begitu renggang sehingga Engkus dengan leluasa dapat meneruskan bola hasil umpan Hasan. Iya. Sebuah proses kerjasama dari sebelah kanan pertahanan PSS Sleman sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0. Gol yang diciptakan oleh Engkus. Ya, artinya kita melihat bagaimana bahayanya ketika PSIM mampu membangun serangan hingga memasuki area pertahanan dari PSS. Satu peluang namun pada akhirnya bisa menghadirkan gol, bisa menghadirkan malapetaka di jantung pertahanan lawan. Dan ini yang tampaknya belum terlihat dari PSS ya, ketika mereka memiliki sedemikian banyak peluang namun tidak ada satupun yang mampu menggetarkan gawang dari PSIM. Sebuah hasil di awal babak pertama yang sangat dinanti-nanti oleh pendukung PSIM Yogyakarta, sekaligus untuk sementara ini mereka mampu membalas kekalahan atas PSS Sleman. Kembali serangan oleh Laskar Mataram. Kembali tendangan bebas bagi PSS Sleman. Langsung ke kotak penalti. Masih bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan PSM Yogyakarta. Kembali serangan balik dari PSM Yogyakarta. Bukan pelanggaran. Bola dikuasai oleh Engkus, pencetak gol pertama. Disapu saja oleh penjaga gawang Barep Wahyudi dari PSS Sleman. Ya, kita melihat bagaimana koordinasi lini pertahanan PSS Sleman tampaknya belum terjalin dengan baik. Ya, masuknya pemain baru Sila yang ada di lini pertahanan ini tampaknya memang belum sepenuhnya mampu bermain dengan baik. Kita melihat bagaimana ketika serangan cepat yang dibangun oleh PSIM melalui sektor kanan pertahanan PSS ini mudah sekali mereka tembus, memanfaatkan kelengahan dan belum rapinya koordinasi yang terjalin di lini pertahanan PSS. Paling tidak mampu dimanfaatkan sementara ini oleh pemain-pemain PSIM Yogyakarta. Jeffrey Janes, pelatih PSIM Yogyakarta, masih tampak tegang melihat timnya unggul sementara ini 1-0 atas Laskar Sembada PSS Sleman. Salah satu pemain yang baru bergabung dengan PSS Sleman, Nkomo. Iya. Bola yang nyasar ke tribun penonton akhirnya diamankan oleh penonton.
Iya, terdengar kita sayup-sayup ya. Permintaan dari panitia pertandingan PSIM melawan PSS yang meminta kepada penonton untuk mengembalikan bola, dan memang harus dikembalikan karena ini adalah bola pertandingan dan bukan bola yang memang diberikan untuk penonton ya. Walaupun bola itu kemudian nyasar atau jatuh ke tribun penonton, namun dalam rule itu harus dikembalikan. Pencetak gol pertama bagi PSIM Yogyakarta, Engkus. Kembali tendangan bebas diperoleh oleh Laskar Mataram. Ada dua pemain yang menghadapi. Terlalu melayang jauh, sebuah tendangan yang cukup keras. Ya, masih sangat jauh dari sasaran dan tidak menghasilkan dan tidak menghadirkan bahaya apapun bagi gawang PSS Sleman. Topas Wiantoro, dan ini dia Wahyu Sardianto. Pemain berusia sudah cukup usur, Bung. Kembali serangan balik, berbahaya. Laskar Mataram kali ini kembali sebuah umpan dan ya, terlalu lemah. Saya kira umpan yang tadi dilepaskan dari sisi kiri pertahanan PSS. Terjadi benturan Joni Sukirta dan juga Muhammad Eksan. Pencetak gol satu-satunya bagi PSS Sleman sewaktu menghadapi PSIM Yogyakarta pada putaran pertama yang lalu, membuat Laskar Sembada mampu unggul 1-0 pada saat itu. Pelatih PSS ya, sama-sama tegang kita lihat kedua pelatih, baik Yance Metme maupun Yeri. Kita lihat kedua pelatih PSIM walaupun sudah unggul, tentunya dengan keunggulan 1-0 ini masih belum terasa aman karena serangan juga tampaknya terus dilakukan oleh PSS Sleman untuk mengejar ketinggalan. Topas Wiantoro, pemain berusia 22 tahun, kembali dibuang oleh Mamadou. Abda Ali, pemain kelahiran 2 September 78, usia yang sudah cukup tua untuk sepak bola, Bung.
Topas Wiantoro. Berusaha melepaskan umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Elton. Masih bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan PSS Sleman. Otot Herman melebar ke kanan, kembali Topas Wiantoro. Out ball. Bola yang diberikan oleh Topas terhadap Basri. Gagal dikontrol dengan baik oleh Basri. Yance Matmai, pelatih PSS Sleman. Anang Hadi jauh ke depan. Kembali mampu dipatahkan oleh pemain PSM Yogyakarta. Lagi-lagi kontrol yang tidak cermat dari Anang Hadi. Wow, bukan offside, berbahaya. Masih Engkus, nyaris saja Engkus kembali menambah golnya. Ya, kita lihat sebuah peluang ya, di mana Engkus bisa masuk tanpa terlihat oleh pemain-pemain belakang dari PSS Sleman, dan sebuah kesempatan emas sebenarnya untuk bisa mencetak gol yang kedua bagi pemain yang baru direkrut oleh PSIM ini. Tapi tadi tendangannya masih terlalu lemah dan dapat dibaca dengan baik oleh penjaga gawang PSS Barat. Sayang sekali, sebuah peluang yang seharusnya bisa memberikan keunggulan. Oh, kita lihat Bung Opan. Ya, tampaknya pemain PSS terkena lemparan oleh penonton di Stadion Mandala Krida ini. Kembali kita harapkan Bung Gesit, ya, agar suasana sportif tetap mampu diciptakan di Stadion Mandala Krida, utamanya oleh Praja Musti, pendukung setia PSIM. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana ada lemparan yang mengenai. Ya, kita lihat sekilas tampaknya sebuah batu ya. Tentunya sangat disayangkan karena ini akan sangat membahayakan bagi pemain. Tentunya kita tidak ingin melihat pemain-pemain kita yang merupakan aset bagi persepak bolaan negeri ini kemudian harus mengalami satu kejadian yang tidak mengenakan karena kelakuan atau tindakan dari penonton. Saya kira fair play harus tetap dijaga, artinya bukan saja pemain, bukan saja official ya, tapi juga penonton pun harus bersikap fair play untuk bisa menghargai pemain lawan. Jika para pemain sendiri di lapangan sudah berupaya tampil dengan baik ya, dengan penuh sportivitas, tentunya para penonton pun kita harapkan juga seperti itu. Mereka harus menyadari bahwa tindakan-tindakan mereka yang sangat membahayakan ini akan merugikan mereka sendiri dan juga merugikan tim mereka sendiri. Sama halnya dengan slogan Liga Jos Indonesia, daripada adu jotos, Bung. Iya, mending adu prestasi. Betul, saya kira sangat tepat memang dengan slogan tersebut. Tentunya kita harapkan masyarakat pun sadar dan tergugah. Kembali Mamado, lepas umpan terobosan dan masih membentur Mister Gawang PSM Yogyakarta, sebuah first time. Ya, satu kesempatan baru saja dimiliki oleh PSS melalui Komo. Kita lihat sebuah umpan menyilang yang dilepaskan oleh Mamado. Kita lihat begitu bebas Komo. Namun antisipasi yang baik juga diperlihatkan oleh penjaga gawang Oki Kurniawan yang masih mampu mentip bola sehingga bola tadi mengenai Mistar. Iya, ekspresi dari para ofisial dan pemain cadangan PSS yang tampaknya menduga bahwa bola itu akan gol. Dan memang sekilas kita lihat kalau bagaimana tadi upaya dari Komo untuk bisa melepaskan bola, memang seharusnya memang bisa membuahkan gol. Tapi kejelian dan kecepatan dari penjaga gawang Oki Kurniawan masih mampu menunda kesempatan dan peluang emas yang dimiliki oleh PSS Sleman untuk menyamakan kedudukan. Kembali Komo. PSS Sleman melepaskan crossing, masih bisa dihalau pemain bertahan PSIM. Komo pendek saja. Itu adalah Wahyu Sardianto.
Ya, sebuah serangan balik yang cukup cepat. Dan tampaknya memang para pemain belakang dari PSS Sleman ini harus mewaspadai kecepatan dari Engkus Kuswaha yang memang mampu, ya setidaknya di babak pertama ini mampu memberikan satu penampilan yang cukup menjanjikan, setidaknya dengan 1 gol yang sudah dia ciptakan. Perlu mendapatkan perhatian khusus dari para pemain belakang PSS Sleman. Ya, tampaknya wasit Nurdin memberikan informasi kepada pengawas pertandingan bahwa di tribun sisi timur dari lapangan seringkali terjadi lemparan ke dalam lapangan, Bung. Ya, saya kira memang dalam situasi seperti ini keamanan memang harus lebih ditingkatkan, ya, setidaknya untuk berada di titik-titik yang sangat rawan. Ya, saya kira kita lihat bagaimana wasit baru saja membuang sebuah batu dari dalam lapangan, sebuah hal yang tentunya akan sangat merugikan, bukan hanya kepada para pemain tapi juga pada pendukung setia PSIM Yogyakarta, Bung. Betul. Karena pelanggaran yang mereka lakukan tentunya akan berbuah sanksi ada dari sanksi Komisi yang Disiplin betul PSSI. sekali. Ketika sebuah lemparan juga terjadi di lapangan, ini sebenarnya juga sudah bisa mendapatkan sanksi, ya. Iya. Suasana pada sisi tribun lain yang penuh dengan damai. Iya. Ya, situasi atau suasana-suasana seperti yang barusan kita lihatlah seharusnya bisa terus diperlihatkan di stadion dimanapun. Iya. Ya, bahwa stadion adalah tempat yang aman untuk menyaksikan betul pertandingan sekali. sepak bola. Iya. Bukan untuk adu jotos. Betul, bukan sebuah tempat yang horor tentunya, ya, melainkan adalah tempat untuk kita bisa menyimak bagaimana sebuah permainan sepak bola. Kembali serangan dari PSS Sleman. Gagal melepaskan diri Komo. Pengawalan yang cukup ketat memang senantiasa diberikan oleh pemain bertahan PSM Yogyakarta kepada 3 legion asing baru PSS Sleman. Ada Sila, Mamado, dan juga Komo. Kita tahu bahwa pada putaran pertama yang lalu, PSS Sleman tidak diperkuat oleh satupun legion asing disebabkan oleh hukuman yang mereka peroleh. Masuki putaran kedua ini, sanksi yang mereka peroleh sudah dilepaskan dan mereka kembali dapat diperkuat oleh 3 legion asing. Iya. Dan memang cukup terasa apa yang dialami oleh PSS Sleman. Memang hukuman tersebut adalah hukuman yang diberikan oleh FIFA. Iya. Ya, terkait dengan persoalan pemain asing pada musim sebelumnya. Dan kini setelah hukuman itu atau sanksi itu berakhir, maka PSS bisa lebih leluasa untuk bisa memanfaatkan legion-legion asing bermain di tim ini. Walaupun terlambat, tapi saya kira dengan telah dicabutnya sanksi tersebut ini bisa memberikan nafas segar bagi PSS Sleman untuk terus menambah kekuatannya dalam upaya mereka lepas dari posisi bawah klasmen sementara di grup 3. Satu 0 keunggulan PSIM sementara atas PSS Sleman. Ya, kembali peluang bagi PSS Sleman dan
Masih mampu diselamatkan oleh Oki, penjaga gawang PSIM Yogyakarta. Kembali serangan dari PSS Sleman, lagi-lagi Oki. Dan ini dia. Ya, sayang sekali. Terlalu terburu-buru ketika sebuah kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan yang diperoleh oleh para pemain PSS Sleman. Baru saja sebuah tendangan dari Awang. Ya, sebenarnya dia sudah cukup bebas karena memang tidak ada pemain lawan yang mengcover, yang memarking dia. Namun karena terburu-buru, akhirnya peluang tersebut terbuang percuma. Masih unggul 1-0 PSIM Yogyakarta atas PSS Sleman melalui gol yang diciptakan oleh Engkus Kuswaha pada menit ke-9 di babak pertama. Kembali tekanan diberikan oleh PSS Sleman melalui Nkomo. Masih Nkomo. Kembali ke Nkomo, kerjasama dia dengan Muhammad Eksan. Melebar ke kanan kali ini. Muhammad Eksan. Masih PSS Sleman, Ya, sebuah kembali. crossing. Ya, dan sayang sekali, masih tipis. Sebuah heading yang dilepaskan oleh Mamadou ke gawang Oki Kurniawan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat bagaimana serangan-serangan yang dibangun oleh PSS Sleman, kita lihat efektivitasnya cukup bagus dan lebih menciptakan peluang. Kita lihat bagaimana akurasi dari umpan yang baru saja diperlihatkan, dan sayang sekali memang Mamadou tidak mampu untuk menjadikan umpan matang tersebut menjadi gol. Ini adalah merupakan peluang keempat bagi PSS Sleman yang gagal berbuah gol. Ya, satu intercept yang bagus sekali. Mamadou. Ya, saya kira memang ada satu unsur kesengajaan tadi yang diperlihatkan oleh Steven pada saat dia mencoba untuk menghadang pergerakan. Tuh, kita lihat. Cukup tinggi kaki yang diangkat oleh Steven. Masih mampu ditipu oleh Oki. Bukan pelanggaran. Lila disapu saja oleh barisan pertahanan PSIM. Kembali Anang Hadi melebar ke kiri. Yang dituju Mamadou. Masih Mamadou berusaha melepaskan diri. Sebuah crossing berusaha dilepaskan oleh Anang Agus Setiawan. Namun masih mengenai Andri. Suasana yang terjadi di Stadion Mandala Krikda Yogyakarta sekaligus menunjukkan kepada kita, Bung Kesit, bagaimana panasnya derby Yogyakarta sore ini. Iya. Stadion tidak hanya dipenuhi oleh Raja Musti maupun Slemania, namun juga dilengkapi dengan suasana yang agak keras di tengah lapangan. Benturan demi benturan kerap terjadi antara beberapa pemain. Kembali Anang Hadi, lepaskan tendangan ke gawang Oki. Ya, terlalu lemah tendangan yang dilepaskan oleh Anang. Masih bisa dihalau oleh Oki Kurniawan.
Masuki menit ke-35 di babak pertama. Permainan PSM Yogyakarta tampak semakin taktis, Bung. Otot Herman Prakoso. Anang Agus Setiawan melebar ke kanan, yang dituju Muhammad Eksan. Kembali ke Anang Hadi. Berpindah ke sisi sebelah kiri. Ada Wahyu Sardianto. Elton, Den, ya pelanggaran dilakukan oleh Fahrudin terhadap Steven. Kembali menghadirkan ancaman bagi gawang PSS Sleman. Oh, masih jauh dari sasaran tendangan yang dilepaskan oleh Topas. Sama sekali tidak memberikan ancaman terhadap gawang Barat. Wow. Namun bukan pelanggaran. Aksi yang baru saja ditunjukkan oleh Sila, Bung. Namanya wasit menginstruksikan play on sehingga permainan jalan terus. Ini dia pemain anyar lain yang dimiliki oleh PSS dengan postur tubuh yang cukup besar. Kembali penetrasi pemain PSIM. Nyaris saja. Ya, berkali-kali kita melihat serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain PSIM dari sektor kanan pertahanan PSS. Ini kerap membahayakan gawang dari PSS Sleman. Tendangan pojok dieksekusi oleh Steven. Kembali crossing Steven ke tiang jauh. Iya. Dan ya, nyaris saja. Masih untung PSS Sleman memiliki penjaga gawang Barat Wahyudi dengan sangat cekatan mampu menggagalkan dua peluang pada detik yang hampir bersamaan, Bung. Sayang sekali Hasan tadi kurang cepat mengantisipasi bola lepas
dari tangan Barep, ya. Dan kecepatan Barep untuk langsung menguasai bola yang lepas dari tangkapannya tadi, mampu memupuskan harapan dari PSIM untuk menambah keunggulannya menjadi 2-0. Muhammad Eksan, maksudnya tadi kan Nkomo, namun bola terlalu deras, gagal dikejar oleh Nkomo. Dibiarkan saja, menghasilkan sepak pojok bagi PSS Sleman. Masuki menit ke-42 jalannya babak pertama, tertinggal 1-0 PSS Sleman dari PSIM Yogyakarta. Kembali sepak pojok yang ketiga bagi PSS Sleman. Dan ini dia, masih lemah, sebuah sundulan yang dilepaskan oleh Mamadou. Masih sangat mudah bagi Oki Kurniawan, penjaga gawang PSIM Yogyakarta. Anang Hadi, masih Anang Hadi. Masih terus berusaha memberikan tekanan demi tekanan pemain-pemain PSIM Yogyakarta memasuki menit-menit akhir di babak pertama. Masih unggul 1-0 tuan rumah atas saudara kandung mereka PSS Sleman. Pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain PSS Sleman, kali ini oleh Anang Agus Setiawan. Ya, terhadap Steven. Yang beberapa kali pemain ini cukup memberikan ancaman bagi PSS, sehingga beberapa kali pula Steven harus dijatuhkan. Baik Kembali sekali. peluang oleh Steven, masih Steven. Hasan Basri juga kandas. Serangan balik PSS Sleman. Nkomo lebar ke kanan. Agus. Masih Agus. Dan ini dia Nkomo. Masih melayang tipis di atas Mister Gawang Oki Kurniawan. Sebuah first time yang sangat keras dilepaskan oleh Nkomo, pemain bernomor punggung 10 dari PSS Sleman. Masuki masa-masa injury time di babak pertama, tersisa 2 menit tambahan waktu. Mampukah PSS Sleman mengejar ketertinggalan mereka saat ini? Atau justru sebaliknya, PSIM Yogyakarta mampu mempertahankan keunggulan sementara 1-0 atas tamunya ini.
bukan pelanggaran. Iya, bukan sebuah pelanggaran. Engkus Kuswaha melebar ke kiri, berusaha dikejar oleh Elton Maran. Sebuah kontrol yang kurang cermat dari Nkomo. Menerima umpan yang diberikan oleh ataupun sodoran bola dari Anang Hadi. Kembali serangan dari Laskar Mataram. Berbahaya masih Steven. Mampu digagalkan oleh Anang Hadi. Kembali serangan dari PSM Yogyakarta. Lemparan ke dalam Elton Maran. Beberapa detik lagi, babak pertama akan segera berakhir. Keunggulan sementara 1-0 PSIM Yogyakarta. Dan ini dia, peluit panjang dari wasit Nurdin menandakan bahwa babak pertama baru saja usai. Keunggulan sementara bagi PSIM Yogyakarta atas PSS Sleman 1-0 melalui gol semata wayang yang diciptakan oleh Engkus Kuswaha pada menit ke-9. Mitra Sepak Bola tetap di Liga Jos Indonesia.